Pemirsa, 3 santri asal Bantar Kawung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah menjadi korban tewas gempa Cianjur, Jawa Barat. Kedatangan para korban di rumah duka pun disambut tangis histeris keluarga. Tangis histeris pecah saat 3 santri korban tewas akibat gempa Cianjur tiba di rumah duka di Desa Banjarsari, Kecamatan Bantar Kawung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Keluarga korban tak kuasa menahan kesedihan saat satu persatu korban dikeluarkan dari mobil jenazah. Ketiga korban merupakan santri sebuah pondok pesantren yang roboh saat gempa dengan magnitudo 5,6 melanda Cianjur kemarin. Selain 3 korban tewas, 4 santri juga terluka. Beruntung keempat santri tersebut selamat setelah berhasil keluar menyelamatkan diri. Saat kejadian, cuaca cerah. Tiba-tiba terjadi goncangan hingga merobohkan bangunan pondok pesantren berlantai 2 ini. Para korban pun tertimpa reruntuhan bangunan. Ironisnya, saat ketiga korban hendak dibawa pulang ke kampung halamannya di Brebes, biaya ambulans tidak ditanggung oleh pemerintah setempat, sehingga keluarga harus menanggung biaya pengantaran ambulans sebesar 6 juta rupiah. Karena keterbatasan ekonomi, 3 jenazah diantar dengan 1 ambulans. Dan saat ini pemirsa, kita telah terhubung dengan Ustadz Rifan Sandi yang merupakan Kepala Sekolah SMP ZAT International Quranic Boarding School Cianjur, Jawa Barat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali melihat Pak Ustadz dalam kondisi sehat. Tapi kalau bisa saya tanyakan lebih lanjut kondisi Bapak, teman-teman, semua yang berada di SMP ZAT ini seperti apa saat ini? Mohon maaf, bisa diulangi Pak pertanyaannya? Baik, kondisi Kurang Bapak, jelas. teman-teman yang ada di SMP ZAT, baik guru, pendidik, kemudian juga para murid seperti apa, para santri saat ini Pak? Iya. Untuk baik, untuk anak-anak siswa-siswa kami alhamdulillah tidak ada yang meninggal, semuanya selamat. Alhamdulillah. Karena pada saat itu kami sedang KBM ya, dan sedang pelajaran Al-Quran sekitar pukul 13.30. Kami sendiri sedang rapat di lantai 2 pada waktu itu. Alhamdulillah semua guru kemudian karyawan tidak ada yang menjadi korban dalam kondisi gempa saat ini. Hanya beberapa, hampir semua kelas kondisinya rusak, kemudian juga kendaraan, kemudian ada 1 orang guru yang dirujuk ke rumah sakit karena mengalami luka yang ada di bagian kepala, seperti itu Pak. Baik, Pak Ustadz, saya mohon maaf harus mengingatkan kembali pada kejadian kemarin ketika gempa terjadi di sekolah atau SMP ZAT ini. Tapi bisa dijelaskan Pak kondisinya saat itu, kronologi kejadiannya seperti apa? Ya, waktu itu kami sedang rapat, ya saya pribadi sedang rapat dengan Dewan Guru-Guru di lantai 2 sekolah kami. Kemudian siswa sedang belajar di kelasnya masing-masing, jam pelajaran Al-Quran. Kemudian memang gempanya langsung besar ya, tidak ada bertahap, biasanya beberapa gempa, tapi ini langsung sangat besar sehingga kami langsung panik menyelamatkan diri masing-masing. Alhamdulillah tidak ada yang korban, meskipun sekolah kami 3 lantai, tapi karena kondisi santri mungkin sedang membaca Al-Quran, alhamdulillah mereka tidak terlalu panik, akhirnya bisa menyelamatkan karena banyak ruang terbuka juga di sekolah kami. Di depan ada lapang, di sekitar halaman luas, kami langsung menyelamatkan diri masing-masing. Setelah itu kami cek kondisi keluarga, tentunya juga santri. Lalu setelah itu kami bergegas membangun tenda darurat untuk santri dan juga mendirikan dapur darurat. Seperti itu Pak, kurang lebih kronologis ya. Baik, memang saat itu banyak sekali pecahan-pecahan keramik yang dari bawah karena ada pergeseran tanah, yaitu langsung memantul ke atas, dan dari atas pun banyak benda-benda yang jatuh dari atap. Ya Allah, tapi saya sekali lagi bersyukur alhamdulillah tidak ada korban jiwa ya Pak ya. Pak Ustadz, Ya. Pak Ustadz, untuk gedungnya sendiri, tadi Bapak mengatakan ada 3 lantai. Proses atau katakanlah jalur evakuasi dari murid-murid, terutama mereka yang berada di lantai 3 ini bagaimana ya Pak?
Iya, sebagian santri pada karena waktu itu kita sedang KBM, jadi yang terisi hanya lantai 2 dan lantai dasar saja, Mbak. Jadi tidak ada santri, hanya sebagian kecil saja mungkin yang ada di lantai 3. Tapi alhamdulillah karena mungkin karena kami masih dalam keadaan KBM juga sedang kondisi mengaji, jadi tidak terlalu panik dan kondisi bangunan kami juga relatif masih baru, mungkin baru sekitar 4 tahun, sehingga dari segi ketahanan dan juga anak-anak tidak terlalu panik. Akhirnya semua bisa terselamatkan dan di depan kelas itu sudah ada lapang langsung, jadi mereka langsung menjauhi bangunan-bangunan yang berlantai tadi, gedung-gedung bangunan. Kita langsung ke lapang rumput, ke lapang basket, lapang futsal. Jadi teman-teman langsung menyelamatkan diri di area terbuka seperti itu. Itu mungkin yang salah satu beberapa faktor sehingga evakuasi di pesantren kami berjalan lebih mudah mungkin ya. Untuk Akhirnya proses tidak ada evakuasinya sampai ya. betul evakuasinya seperti itu. Baik, sebelum saya bertanya lebih lanjut terkait dengan kondisi gedung, Pak Ustadz, ketika setelah kejadian atau gempa itu terjadi, kemudian tadi gedung pesantren sendiri roboh, gedung SMP Zat ini roboh, selanjutnya apa Pak? Apakah memanggil petugas damkar, pihak atau instansi terkait, ambulans seperti itu? Kami karena kondisinya waktu itu panik, Mbak ya, karena apa gempa susulan terus menerus Oh, masih terjadi terjadi ya? berulang-ulang sehingga kami lebih fokus ya, gempa susulan itu terus menerus tidak pernah berhenti sampai malam. Jadi kami lebih fokus melakukan hal-hal yang bisa kami lakukan secara real, Kak, karena sinyal HP langsung tidak ada, ya susah untuk berkomunikasi keluar. Air pun di sore hari sudah mati, listrik padam, jadi tidak bisa berkomunikasi ke dunia luar. Saya sempat menggunakan HT radio, cuman kondisi tidak ada yang menjawab, mungkin karena waktu itu masih sangat baru sehingga belum banyak relawan ataupun dari luar seperti itu, Pak. Nah, sembari menunggu sampai ada relawan atau pertolongan datang, eh, para guru, Pak Ustadz sendiri, kemudian juga para santri ini bagaimana? Kami langsung setelah itu dari siang ya, dari setelah kejadian gempa setengah 2 tidak lama kami langsung mengevakuasi seluruh warga pesantren untuk menjauhi bangunan dan kami langsung mendirikan tenda mandiri. Jadi kami swadaya dengan beberapa santri dan juga guru-guru mendirikan tenda dengan bahan seadanya. Kita karena kebetulan banyak bambu di sekitar pondok, kita langsung menebang bambu, kemudian mengeluarkan alat-alat masak yang ada di asrama untuk dimasak di luar seperti itu. Jadi kita proses evakuasi pada waktu itu di hari pertama atau setelah pasca kejadian langsung kita mengevakuasi mandiri dengan tenaga seadanya. Jumlah tenda ada berapa Pak, dan juga keseluruhan yang ada di SMP Zat ini ada berapa banyak atau berapa orang? Kalau warga SMP sendiri ada 467 untuk putra dan putri, ditambah dengan kita ada 3 lokasi pesantrennya, Mbak. Kalau seluruh totalnya sekitar 1.200-an ya. Kalau untuk SMP dan SMP itu ada 467, kemudian ada mahasiswa juga di sana sekitar 200 atau 300, yang jelas total itu kita sekitar ada 1.200 ya. Dan Di semuanya 3 masuk tenda lokasi yang pengungsian berbeda. ya Pak Ustadz? Iya, tenda hanya sebagian kecil saja sebetulnya. Kita membuat tenda dari bambu dan dari spanduk-spanduk bekas, dari terpal. Sebagian ya kita di lapangan saja, lesehan di lapangan. Yang penting kita Baik. menjauhi bangunan-bangunan Bangunan ya? yang Ditakutkan akan melukai bangunan ya? permanen. Betul, betul. Baik. Kita menggunakan lapang yang ada. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, dalam kurikulum sekolah atau kurikulum ya tempat Bapak mengajar, ini apakah ada literasi mengenai bahaya gempa, apa yang harus dilakukan oleh institusi pendidikan itu sendiri ketika Iya. gempa terjadi? Betul. Nah, qadarullah, Mbak, sehari di hari paginya, saya bersama teman-teman, karena beberapa hari sebelumnya kita sudah ada beberapa gempa. Dan juga saya sempat ngobrol dengan beberapa orang dari BPBD ya, penanggulangan bencana, untuk mengadakan semacam simulasi penanganan gempa, karena menurut
relawan, salah satu relawan yang saya pernah ngobrol, Cianjur itu merupakan ya di daerah saya terutama zona merah daerah rawan gempa. Dan setelah itu kurang lebih mungkin ada beberapa minggu ke belakang ada beberapa gempa 3 atau 4 kali. Nah di situ saya berinisiatif untuk mengadakan simulasi gempa jika terjadi di pesantren dan kebakaran, dan itu Masya Allah. sudah menjadi wacana saya dengan guru-guru. Bahkan di pagi harinya saya ngobrol, ini kekuatan bangunan kita ini seperti apa, kemudian Oke. kita mengadakan simulasi, sudah ada wacana ke arah sana. Bahkan saya sudah menghubungi pihak Badan Penanggulangan Bencana, sudah saya komunikasi via Wapri untuk mengadakan acara ini. Ya qadarullah ternyata terjadi lebih cepat ya. Memang kita hanya bisa berencana, tetapi ya sudah kadung terjadi, alhamdulillah, tapi tidak ada korban seperti itu, Mbak. Jadi sudah ada wacana dalam kurikulum kita untuk memanggil dari dari Badan Penanggulangan Bencana, memberikan edukasi kepada anak-anak simulasi terkait gempa ataupun bencana yang lainnya seperti itu. Nah Baik, kami baik. menurut informasi yang kami terima, ya kami berada di zona yang rawan gempa seperti itu. Baik, inisiatif seperti ini yang memang harusnya dipunyai oleh eh, warga yang tinggal di, seperti kata Betul, Bapak tadi, rawan betul, betul. bencana. Saya harapkan agar kondisi cepat normal ya Pak Ustadz. Proses pelajaran atau proses pembelajaran akan kembali dilakukan dalam waktu dekat. Gedung sekolah akan diperbaiki dalam waktu dekat. Semuanya berada dalam kondisi sehat juga seterusnya. Terima kasih Pak Ustadz Rifan Iya. Sandi atas waktunya bersama kami dalam Breaking News Sama-sama, MNC News. Mbak. Sehat Iya, selalu Bapak. Terima kasih. iya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.